Welcome back to Is an Impact, Is Antur Make Impact. Gue baru banget balik kerja nih, terus tadi nggak sengaja sebenarnya ketika scroll X ada tulisan yang seru. Kerja kasar 3 tahun di Australia, tabungan bisa capai 1M. Kerja kasar 9 tahun di Australia, tabungan bisa capai 3M. 9 tahun sambil kerja kasar, sambil belajar invest saham, tinggal hidup di Bali, bawa modal 3M, ambil 300 juta untuk biaya hidup selama 3 tahun ke depan. Sisanya invest ke saham dengan returns 25% setahun. 3 tahun ke depan, uang kamu udah jadi 5,4M. Lakukan hal yang sama, 3 tahun ke depan, uang kamu jadi 10,2M. Happy financial freedom. So, pertanyaannya, apakah mungkin lo ngumpulin uang 1M dalam waktu 3 tahun ketika lo kerja di Australia? Jawabannya adalah yes. Benar, lo bisa ngumpulin 1M di Australia selama 3 tahun. Nah, sebelum kita ngomongin itu, kita kayaknya harus ngomongin dulu gimana caranya lu bisa ke Australia. Caranya ke Australia ada 2 jalan. Satu adalah memang lu punya uang, orang tua lu punya uang, atau lu punya uang dengan misalkan ada 500 jutaan, berarti lu bisa pergi ke sana dengan kuliah. Kenapa kuliah? Lu bisa cari kuliah sebenarnya yang murah, banyak pilihan kuliah yang murah. Lu juga di sana dibutuhin uang untuk yang mengendap. Dulu sih $25,000 ya, sekarang gua nggak tahu berapa. Memang visa student akan ada renewal setiap lo habis semester, lo harus renewal lagi. Tapi kalau lo punya modal ya that's fine gitu. Tapi kan di sini mungkin ya bisa gua bilang kita kesana pengen cari kerja, ya kan. Kalau misalkan modalnya aja udah 500 jutaan kan cukup berat, berarti not for everybody. Jalan kedua adalah pakai cara WHV, Working Holiday Visa. Nah, Working Holiday Visa ini ya yang terakhir gua tahu adalah lo harus 1 tahun kerja di farmnya di Australia. After itu, lo kalau mau diperpanjang, lo lanjut di farmnya lagi, baru di tahun ketiga lo dikasih 1 tahun gratis. Itu setahu gua. So, kalau kita ngomongin yang 3 tahun tadi, berarti lo bisa kumpulin 1M. Apakah benar? Ya, mungkin karena pekerjaan di sana startnya dari harga $5,000 sampai ke atas gitu. Kalau misalkan lo taruh 30-40% untuk saving aja, sebenarnya itu sudah hampir 1M. Nah, pertanyaan, apakah lo kalau kerja di farm mungkin lo untuk part time? Menurut gue ketika lo kerja di farm itu udah nggak mungkin lo untuk part time. Kenapa? Karena lo pasti ditaruh di rural area yang jauh banget dari perkotaan, lo benar-benar ditaruh di kampung. Ya lo kerja di sana, kerja lo kasar banget, kerja lo berat banget gitu. Kayaknya hampir nggak mungkin lu bakalan bisa punya part-timean pun atau ada part-time gitu yang bisa nambah uang lu. Jadi kalau ditanya apakah bisa 1M, mungkin bisa, tergantung lu dapat gajinya berapa. Tapi yang paling masuk akal belum 1M dalam 3 tahun. Yang paling masuk akal kalau lu misalkan dapat gaji aja 5.000 terus lu saving 3.000, berarti baru $90,000 dalam 3 tahun. Belum 1M, mendekati 1M. Mungkin juga ketika 2 tahun di farm, 1 tahun terakhirnya lu pindah ke city, cari kerjaan di perkotaan, kerjaan utama lu misalkan gajinya 6.000-an, terus habis itu lu cari part-timean malamnya, karena berpikir kalau gue kayaknya udah bakalan habis nih gitu, udah tahun ketiga gue gitu di Australia, ya 1M akan terwujud. Nah, tapi kan kadang memang kita hidup itu nggak melulu tentang kita ya, kita biasanya hidup berhubungan dengan orang lain. Jadi rasanya untuk mengumpulkan uang 1M itu tidak semudah itu. Bisa gue bilang kalau memang ada sesuatu emergensi yang terjadi apapun itu, mungkin lo nggak akan bawa 1M pada akhirnya. Lo akan bawa hanya 600 juta selama 3 tahun. Apakah worth it? Ya sangat worth it. Sekarang pertanyaan gue, di mana di Indonesia yang bisa membuat lo ngumpulin uang 600 juta dalam 3 tahun? Even lo mau kerja profesional pun sulit banget lo bisa ngumpulin uang 600 juta. Jadi memang sangat worth it. Kalau memang arah dari gue adalah kalau lo badan lo sehat, kuat,
Dan setahu gue yang terakhir aturannya lo harus S1 ya. Untuk ngambil WHV, ya ambil, cobain kesempatannya WHV ini. Karena selagi masih ada, selagi masih bisa, ya better lo coba. Kalau kita nggak ngomongin di Australia, yang lagi rame ini kan anak-anak banyak yang, anak-anak muda banyak yang pergi ke Jepang. Nah kalau di Jepang sendiri gimana? Yang gue tahu memang dia ada 2 konsep, full timer dengan magang. Kebanyakan sekarang yang pergi ke sana adalah orang-orang yang magang dulu. Nah, kalau magang gajinya katanya start dari 18 juta, 20 juta, 23 juta untuk yang magang. Nanti kalau dia udah jadi full timer, gajinya baru naik, ya kan, menyesuaikan, lebih tinggi lagi. Cuma memang orang-orang yang pergi ke luar negeri, misalkan ke Jepang atau Australia, dia memiliki tabungan. Jadi kalau lu misalkan tadi lu udah kerja selama 3 tahun, kalau di Jepang setahu gue 5 tahun, lu tuh bisa dapat tabungan pensiun lu selama 5 tahun kerja itu di angka 100 juta lebih gitu. Worth it nggak? Ya worth it gitu. Tapi menurut gue juga ini perlu lu pertimbangin bahwa lu memang pengen kerja yang kasar, and then lu kayak misalkan capek banget, abis itu lu punya uang banyak, baru lu pikirin tentang bisnis, investasi, dan lain-lain. Itu mungkin salah satu hacks yang bisa dilakuin, bisa dikejar, visible juga. Jadi memang kalau ada kesempatan, menurut gue mendingan do it gitu. Jangan sama sekali lu bingung atau apa. Kalau ada kesempatan, sikat aja, coba aja dulu. We never know lu bakalan dapet itu atau enggak, tapi coba dulu gitu. Karena dibanding lu bingung di Indonesia, misalkan lu unlucky, lu maksudnya belum bisa untuk pergi ke kuliahan dan lain-lain, belum bisa jadi profesional di Indonesia, ya better lu ngambil jalan ini. Lu better ngambil jalan yang ke Jepang ini gitu. Beda ya dengan yang WHV tadi ada S1. Tapi yang Jepang ini bisa jadi might be option kalau lulusan SMA atau SMK. Itu bisa jadi opsi yang bagus. Oh ya, untuk WHV tadi juga sebenarnya lu harus punya uang 50 juta yang ngendap selama 3 bulan nggak dipakai untuk dokumen persyaratan di WHV itu sendiri. Nah pertanyaannya, apakah gue mengambil jalur gue WHV ke Australia atau gue pergi ke Jepang? Ya gue enggak, gue pakai cara yang lain. Gue pakai cara untuk memilih jalan profesional karena gue ngerasa gue capable, gue ngerasa gue bisa, jadi gue alhamdulillah bisa kerja di Singapura. Intinya adalah pada akhirnya adalah lo harus punya plan dalam hidup lo harus punya rencana. Oh, gue after lulus SMA SMK keadaan orang tua masih bagus, ekonomi gue mau dikuliahin dikit. Tapi kalau misalkan keadaan rumah gue nggak bisa dikuliahin sama orang tua gue, keadaannya begini begitu, ya lo harus cari. Karena menurut gue jangan telat berpikir panjang. Memang teenagers, misal lo baru lulus SMK, SMA, pemikiran lo belum matang gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kan lo berpikir panjang gitu. Karena ketika lo udah lulus sekolah, kalau misalkan keadaan orang tua lu kurang menguntungkan dan lu misalkan nggak coba berpikir apa yang bisa lu lakukan, lu akan berakhir bingung. Semakin lu tambah dewasa, nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, cuma misalkan do some cari uang yang sifatnya nggak fixed monthly, ya lu harus punya plan, banyak plan. Salah satunya yang tadi lu coba yang ke Jepang. Sekarang juga nih yang lulusan S1 juga pada bingung, mau kerja profesional nggak bisa, ya mungkin WHV tadi bisa jadi jawaban. Kalau ngomongin uang yang 1M, 3M tadi, rasanya bullshit kalau lu nggak bisa hemat gitu. Apalagi lu tinggal di negeri orang, kalau lu nggak bisa berhemat diri, lu nggak akan bisa capai uang itu. Bisa jadi uangnya habis aja begitu, karena lu misalkan ngikutin lifestyle di sana, ngikutin lifestyle di Australia atau di Jepang ini gitu, lu nggak akan bisa berakhir dengan ngumpulin uang yang cukup banyak. Tulisan ini cukup bagus untuk membuka pikiran bahwa kerja di luar lu bakalan banyak uang simpanan, dan ketika balik ke Indonesia lu bisa buat sesuatu. Atau lu misalkan punya smart move yang lain, ketika punya uang sebanyak itu lu juga nggak lupa kuliah untuk memperbanyak wawasan, memperbanyak relasi, memperluas networking. Jadi yang penting menurut gue tetap berusaha, tetap cari celah, tetap di mana uang itu ada, ya di situ lu coba kejar. Selama itu baik, nggak buruk, kejar. Nah kayaknya di sini aja nih ya dari gua, orang yang mungkin cukup paham dengan kerja di luar negeri, apalagi kalau ngomongin Australia karena setengah keluarga gua di sana. Terus kalau ngomongin Jepang, beberapa teman gua juga kerja di Jepang. Kalau mau kerja di Singapura juga dengan cara profesional, is all good. Yang penting kita jangan berhenti berusaha. So, gue berdoa kalian semua bisa kejar impian kalian.
bisa kumpulin uang banyak, bisa bahagian orang-orang di sekitar. So, goodbye for today.